Cowok itu pokoknya satu aja. Cowok itu, laki-laki itu, intinya dia harus dianggap I'm a man. Gue bertanggung jawab dan gue mampu. Kalau perempuan itu adalah harus dikatakan dia cantik. Halo bos. Sehat bro. Banyak. Mau nanya kerjaan kek, jodoh kek, nanya apa kek. Dengan adanya jembatan kemarin itu memberi inspirasi buat kita semua. 3, 2, 1, pause. Ada teman, jadi lu mau nanya nih, di sekitar kita, di pergaulan sosial gitu ya, ada teman yang maunya berteman sama kita kalau ada maunya gitu kan. Iya ada, emang itu ada tipe teman begitu tuh. Ada tipe manusia kayak gitu. Dan orang-orang yang kayak gitu nggak bisa lu hilangin. Pasti ada di dalam dunia ini. Makanya lu harus, gimana sih caranya menyikapi kita sama tipe manusia yang mau berteman dengan kita Pak? Kalau ada maunya aja, ya kita harus bisa kasih maunya dia kalau lo mau berteman sama dia bos. Ya kan, ini ada orang dia mau berteman sama kita karena kita ganteng, karena kita selebgram, atau karena kita punya uang, atau karena kita pinter, bisa bantu dia gratisan, atau karena kita apapun itulah, whatever it is. Kalau lo mau berteman sama dia, ya lo harus bisa nutupin kemauannya dia. Dia penjilat soalnya, mau gimana lagi? Lo nggak bisa rubah dia kan? Itu otak-otak dia, karakter dia. Persoalannya adalah lu mau nggak berteman sama dia? Kalau lu mau, ya lu jadilah orang yang bisa ngasih apapun yang dia pengen. Kalau lu nggak mau, ya udah lu cuekin aja, pusing amat. Kecuali lu mati kalau nggak ada dia. Kecuali lu bangkrut atau lu jadi sakit perut kalau nggak ada dia gitu kan. Jadi kalau buat gua, lu nggak bisa rubah orang lain bos. Tapi lu bisa memutuskan siapa yang jadi oke, ini teman gua. Gue juga heran sama lu ya. Kalau lu nggak suka sama dia, berarti kan kalau lu cerita lu tanya sama gue nih, bahwa gimana bang menyikapi orang-orang yang maunya menjilat. Berarti kan lu ada, menurut pikiran gue lu nggak suka sama dia. Ya lu ngapain lu tanya sama gue? Lu kalau nggak suka ya nggak usah temenan sama dia. See, as simple as that. Dan kalau lu suka, misalnya dia laki perempuan yang cuman mau tajirnya lu doang, tapi lu nafsu sama dia karena dia cantik, ya kan lu jadilah orang tajir. Atau paling enggak lu pura-pura tajir. Habis itu lu nafsu sama dia udah terpuaskan, ya lu tinggalin. Sih, kalau memang ada orang kayak begitu mau diapain lagi? Ya kan? Itulah gaya gua, itulah cara gua menghadapi orang-orang, teman-teman, manusia-manusia yang kayak gitu. Gua yakin lah pasti ada orang-orang di luar sana yang mau berteman sama gua karena gua tajir, karena gue pinter, karena gue bisa dicontekin, atau karena gue ganteng doang, atau modal apa, terserah lah. Tapi kalau lu memang mau, ya lu jadilah orang seperti itu. Kalau enggak, cuekin aja bos. Nggak usah terlalu banyak dipikirin. Nggak mati kan lu kalau nggak berteman sama dia? Itu harus yang lu jawab. Lu mati nggak kalau nggak berteman sama dia? Cinlok, baik apa buruk? Buruk. Jadi kalau lu, makanya banyak di kantor tuh kan. Cinlok baik kalau buruk, buruk. Udah gitu aja, itu pasti akan ngeganggu pekerjaan lo. Gimana sih, misalnya lu cowok ya. Lu cowok, ada lihat cewek di pekerjaan. Lu akan, gue pernah tuh punya karyawan kayak gitu tuh. Cowok itu adalah orang yang egonya tuh begini. Orang, the man with his ego. Cowok itu penuh ego. Ketakutan terbesar seorang laki-laki adalah dianggap goblok. Dibego-begoin dan dianggap nggak mampu, ya kan, cowok. Sehingga kalau lu cowok nih, lu punya perempuan, lu punya cewek di situ, cinlok, lu akan menghambat lu di keberadaan cewek ini. Kenapa? Karena mungkin aja kan lu tahu kan kalau lu kerja di sebuah kantor itu, lu digaji, itu salah satu job desk lu adalah dimarahin bos atau dibego-begoin bos gitu kan. Atau ada aja pasti salah lo. Dan ketika nih cewek ngelihat lu jadi feeling, malu banget men. Ya gak sih? Atau kadang-kadang karena lu pengen menutupi rasa tidak mampu lu pengen nanya jadi malu, jadi apa-apa ribet dah.
Jadi kalau lu cinlok, mendingan lu yang keluar atau suruh tuh cewek keluar, gitu. Atau jangan sampai cinlok. Atau kalau lu misalnya lu punya cewek, terus cewek lu itu pekerjaannya digodain orang, ya kan lu mengganggu kan. Padahal kerjaannya emang sales, emang kerjaannya marketing. Sebenarnya nggak ngegodain ini orang lain ini, cuman bercanda-canda doang, tapi lu jadi baper. Lu baper, lu marah jadi stres, puyeng segala macem. Jadi kalau cinlok itu mengganggu pekerjaan lo, yes it is. So, kalau bukan gue bilang nggak boleh cinlok, boleh-boleh aja lo suka sama orang, tapi lo keluar dulu lah dari kantor itu. Atau lo suruh tuh cewek pindah divisi ke, atau kalau ada kantor cabang minta tolong sama siapa ke, supaya dia dipindahin ke cabang yang jauhan gitu. Jadi lo nggak tiap hari satu area sih. Gue nggak gitu cocok. Gue juga kalau misalnya gue punya karyawan yang cinlok begitu tuh, ribet tuh gue ngeliatnya tuh. Mau gua pecat salah satu kasihan, nggak gua pecat ganggu banget, aduh ribet dah pokoknya doh. Gitu ya, jadi cinlok ganggu, ganggu. Salah lah udah. Ya kecuali salah satu keluar. Ya bisa juga sih, lo tetap cinlok, tapi lo membela itu cewek aja, ya udah nggak apa-apa, paling lo dipecat ntar lagi, nggak apa-apa juga kan. Yang penting cewek lo tetap cewek lo, ya nggak sih? Terus selalu sih. Ya. Jadi toxic relationship itu kan hubungan antara dua orang ya, cowok dan cewek. Nggak tahu kalau ada cowok dan cowok ya, atau cewek dan cewek, nggak apa-apa juga. Ya kan? Tapi toxic relationship itu adalah orang lu berpacaran atau lu udah menikah. Gue tingkatin sedikit kalau lu udah menikah. Jadi begini, pertanyaan yang utama itu adalah kenapa lu bilang relationship lu antara lu dengan cewek lu, dengan pacar lu ini toxic. Jadi itu banyak negatifnya tuh. Ketika lo judging, ketika lo menilai relationship lo toxic, berarti sudah banyak negatifnya. Ya kan? Nah, pertanyaan yang paling pengen gua lu jawab adalah lu terima nggak keadaan toxic ini? Ya, jadi berhubungan itu gue juga udah menikah. Sebelum menikah gue pacaran dulu berapa tahun tuh, lama tuh. Habis itu gue menikah sekarang udah 15 tahun, masuk tahun ke-16. Nah, gue bisa jalanin 16 tahun atau 15 tahun pernikahan itu bukannya tanpa hal-hal toksik. Ya kan, ada banyak sekali hal toksik yang terjadi dalam pernikahan gue berdua. Ada banyak sekali perbedaan pendapat antara gue dengan istri gue. Banyak, bos. Dari mulai pagi harusnya bagaimana, dari mulai menentukan anak sekolahnya bagaimana. Buat gue nggak usah terlalu serius, nggak apa-apa juga belajar. Ada waktu main boleh juga, buat istri gue enggak. Karena dia culture-nya pendidikan, edukasi, dia pengennya terus belajar. Terus gue gimana ya? Dari tipe pekerjaan gue pengusaha yang waktunya bebas. Istri gue adalah pegawai yang memiliki jabatan dan tanggung jawab yang tinggi di perusahaannya. Jadi ada nggak hal toksik yang terjadi sama gue sama istri gue? Banyak, bos. Tapi gue nggak pernah mengatakan bahwa ini toksik. Artinya kenapa gue bisa terus langgeng selama 15 tahun? Karena gue niat sama istri gue. Karena gue memang sayang sama istri gue. So bagaimana bang supaya sayang? Wah si cluenya. Cuman 2 hal, bos. Menikah itu adalah antara cowok dan cewek. Gue bahas yang itu aja. Kalau yang cowok-cowok sama cewek-cewek gue nggak ngerti. Gue bahas yang itu aja, cowok sama cewek. Nah, cowok itu pokoknya satu aja. Cowok itu, laki-laki itu, intinya dia harus dianggap I'm a man. Iya nggak sih? Lu kepala rumah tangga. Gue bertanggung jawab dan gue mampu. Kalau perempuan itu adalah harus dikatakan dia cantik. Body ya, walaupun dia agak gemuk sedikit, tetap lu jangan ngomong juga, lu jangan gila juga suami. Ya kan, kalau lu udah gemuk ya, misalnya lu biasanya dulu lagi masih pacaran lu pakai baju renang seksi banget, kalau sekarang udah agak melebar, lu juga jangan ngomongin kayak begitu. Nah, perempuan tuh paling takut ketika lakinya ngerasa dia badannya udah mulai kayaknya nih laki gue udah nggak ngelihat gue cantik lagi deh. Atau si laki-laki paling takut kata nih istri gue udah nggak ngelihat gue jago lagi, nggak ngelihat gue cowok lagi, tempat dia tidur, tempat dia gelendot gitu kan. Nah, hanya 2 itu aja kok. Hanya 2 itu aja. Terus kuncinya
adalah ya bagaimana lu menghargai satu sama lain. Bahasa guanya adalah bagaimana lu menerima kekurangannya. The moment ketika lu udah mulai nggak terima lagi kekurangan pasangan lu, entah itu istri lu atau suami lu mulai nggak terima lagi kekurangannya, itulah udah saatnya lu mulai berpikir mungkin putus atau cerai. Pikirkan itu. Jadi buat gua, walaupun istri gua ada banyak hal yang gua nggak suka, dan gue yakin juga dia banyak hal yang dia nggak suka gua ya, gue yakin. Tapi sepanjang dia bisa terima, walaupun kita berantem tiap hari, sepanjang kita berdua masih bisa terima, nggak apa-apa untuk dijalanin. Tapi kalau lu berdua memang sudah tidak bisa menerima kekurangan orang lain, saatnya lu cari pasangan baru. Ya kan, buat gua tim jadi orang asik adalah gini loh. Gue nih banyak ya kekurangan gue ya. Ya kan, misalnya gue kayak di kantor ini deh. Ya kan, gue sebagai pemimpin di kantor ini gitu, bos di kantor ini. Ya gue kalau misalnya ada kurang-kurangnya ya pasti ada. Emang gue gak ada kurangnya? Nggak ada ya? Pasti ada kekurangan gue kan, karyawan gue. Nah, either mereka yang berubah apa gue yang berubah kan begitu. Bagaimana supaya jadi orang paling tidak toksik? Enggak sih, gue bilang ya gini, gue pasti bisa bekerja sama orang yang memang menerima kekurangan gue. Jadi kita jangan gak usah terlalu ribet dengan apa ya, gimana supaya tidak toksik ya. Standar bersosial kan ada, jangan mengkritik dia, jangan ini, jangan itu standar lah. Tapi lu juga kalau terlalu takut supaya nggak jadi orang toksik gimana, akhirnya lu membuat suatu syarat ya kan, untuk dalam rangka berpacaran gitu ya, dalam rangka atau memilih istri lu. Enggak sih, lu jadi apa adanya lu tunjukin lu tulus, lu pasti akan ketemu orang yang memang benar-benar bisa menerima kekurangan lu. Gue banyak kekurangannya sama istri gue, yakin gue banyak, tapi dia tahu bahwa gue mencintai istri gue, ya kan? Dia tahu banget itu. Jadi kalau dia udah tahu banget itu, ya udah, mau ada kekurangan gue ketutup bos, gue baik bos, tulus, ikhlas jalaninnya, ya kan? Be yourself, nggak apa-apa, nggak ada salahnya lo ada gila-gilanya dikit, nggak ada salahnya juga sih. Kalau ada lingkungan yang nggak terima lo, ya mungkin nggak cocok sama lo itu lingkungan, lo pindah aja lingkungan lain, ya kan? Even itu kantor lo, even itu bos lo bos lo nggak cocok, lo rasa nggak cocok bos lo sama lo, ya lo pindah aja cari bos yang lebih cocok sama lo. Yang penting be yourself dan tetap berbuat baik kan, tetap berbuat baik sesuai dengan ajaran norma-norma yang umum. Buat gue sih kayak begitu. Sepanjang lu punya niat baik, sepanjang lu memang tulus, ya bahwa lu memalukan, muka lu agak jelek, lu nggak enak gue liat muka lu, atau baju lu kagak aneh, ya biarin aja. Akan ada lingkungan orang ngelihat nih, ini orang otentik, ini orang jujur, ini orang baik, dia bisa kok lu jadi orang asik, gitu.